Ini kok katanya mau bikin konten Manda, kok malah main layangan sih? nemu Udah nemu jadi yuk. inget bocah. Oke, kita ntar main layangan ntar lagi ya. Sekarang kita mau review ini motor terbaru ya, yang sudah menjadi keluarga di keluarga kecil gua ya. Ini si Volta Mandala ya. Bakal gua review ke teman-teman sekalian. Oke. Jadi ini nggak pernah kepikiran buat beli motor listrik semenjak melihat si Manda. Akhirnya gue tertarik untuk kita beli motor listrik ya. Ini udah kurang lebih sebulan gue menggunakan si Volta Mandala ini. Jadi adalah motor listrik pertama gue. Pertama memang kenapa sih alasan gue beli motor listrik Volta Mandala ini? Ini sebagai bentuk apresiasi gue kepada istri gue kemarin karena sempat motornya itu gue jual ya. Gue butuh motor untuk jarak dekat yang memang motor ini bisa mengakomodir segala kebutuhan dalam jarak dekat ya. Terus yang kedua, motor ini harus ringan dan pastinya harus stylish juga. Dan ketemu si Volta Mandala dan kebetulan lagi promo juga, dikasih subsidi sama pemerintah, jadi gue bisa dapetin motor ini dengan harga yang cukup terjangkau, bisa dapet satu motor listrik yang paper pastinya dan pajaknya juga murah. Itu alasan yang melatar belakangi gue untuk membeli motor listrik, dan ini warnanya kuning ya, lucu banget. Jadi memang pilihan istri gue kemarin warnanya kuning. Kita sudah mendapatkan si Volta Mandala ini selama 1 bulan pemakaian. Seperti apa sih reviewnya? Pemakaian 1 bulan penuh Volta Mandala ini dari perspektif yang biasa pakai motor bensin ya. Jadi kenapa kita memilih si Volta Mandala, karena teman-teman bisa lihat ya, desainnya ini menarik banget. Dari depan sampai belakang itu kelihatan retro klasik banget, tapi nggak meninggalkan kesan modernnya ya. Karena memang motor ini sudah full LED, mulai dari lampu depan ya. Kita coba nyalain. Dan masih ada saklar lampunya, jadi masih bisa kita matiin lampunya ya. Lampunya sudah LED dan cukup terang juga untuk lampunya. Lampu sennya juga dia udah LED juga ya. Dan ada lampu hazardnya juga nih. Motor ini walaupun tampangnya retro, tapi dia modern sih teman-teman ya. Yang gue suka dari motor ini adalah tadi selain desainnya, dia punya deck yang cukup lebar teman-teman. Jadi kalau kita naikin ya, kita naiki, decknya ini sangat luas, bahkan untuk gue yang tingginya 180-an cm ya, ini masih sisa sangat jauh. Dan memang joknya sih nggak terlalu besar, tapi ini cukup untuk berboncengan gue dan juga istri gue di belakang. Untuk bawa-bawa barang, kemarin gue sempet tes untuk bawa galon, itu aman banget ya galon di tengah sini, karena memang ya decknya seluas itu sih sebenarnya. Terus yang gue suka juga dari motor ini adalah fiturnya yang cukup banyak, dan dia bisa dapat 2 slot baterai dari Volta, dan baterainya ini dia sudah LiFePO 4 teman-teman, atau LiFePO 4 ya, apapun sebutannya, intinya baterainya itu sudah lithium, muat sampai 2 slot baterai. Satu baterainya sendiri itu bisa sampai 60 sampai 65 km dalam sekali jalan, sehingga kalau kalian punya 2 baterai itu bisa sampai 130 km. Kenapa sih pakai baterai LiFePO 4 gitu ya? Kalau menurut Volta sendiri sih, baterai ini ya, baterai litiumnya ini adalah baterai yang tangguh dan bisa sangat jauh nih untuk kapasitasnya. Jadi dengan ukuran yang cukup simpel seperti ini tapi bisa jalan jauh, itu adalah keuntungan dari memiliki baterai lithium ini sendiri. Kenapa sih baterai lithium ya dibanding baterai SLA? Bisa menampung lebih banyak energi. Umurnya pun bisa lebih panjang, pastinya dia lebih ringan dan pengisiannya juga bisa lebih cepat. Untuk motor yang kita gunakan sehari-hari, baterai lithium itu jauh lebih make sense, jauh lebih worth it untuk dimiliki. Untuk Volta sendiri sekarang baterainya sudah LiFePO 4. Dan baterainya juga sudah bisa di tracking lewat IoT. Jadi kalau teman-teman nanti download aplikasi Volta, itu bisa langsung tracking motornya ada di mana lewat baterainya. Jadi baterainya ini bisa kita bilang ini juga sebagai pelacak ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek kondisi baterai dan juga bisa cek di mana lokasi motor lewat baterai sekecil ini gitu ya. Untuk masalah baterai sendiri nanti gue akan jelaskan lebih lanjut di satu video khusus ya tentang baterai, karena ini jadi salah satu pertimbangan dalam memilih motor listrik, tentunya untuk kalian pakai sehari-hari ya. Kalian pasti nggak mau kan beli motor yang baterainya itu cepat lowbatnya dan intinya banyak permasalahannya. Nah ini nanti gue akan bahas di satu video tertentu. Oke, kita akan bahas lagi mengenai fitur-fitur lainnya dari motor Volta Mandala ini. Tadi selain gue sebut semuanya itu sudah pakai LED ya, motor ini juga punya satu fitur unik, yakni dia sudah ada yang namanya suaranya ya. Jadi kita coba nyalakan, nanti ada di tombol di bawah sini. Kita coba nyalakan. Nah,
Ada suaranya. Jadi kalau misalnya kita gas teman-teman ya, kita gas itu dia ada suaranya. Suaranya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu keunikan dari motor listrik Volta. Untuk di Volta Mandala ini sendiri dia sudah memiliki suara seperti itu. Untuk dayanya sendiri motor ini punya daya 1000 watt teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu punya rumah gitu ya dengan daya 1300 watt itu masih bisa, cuma memang harus ada yang dimati-matiin. Untuk rumah gue sendiri itu pakai 1300 watt dayanya, dan begitu ngecas baterai motor listrik ini so far sih aman teman-teman, yang nggak ada ngejeglek atau bahkan turun. Yang penting diperhatikan aja isian meterannya gitu. Untuk motor ini kecepatan maksimalnya itu klaimnya di 55 km per jam. Tapi yang gua pernah coba itu bisa sampai 60 km per jam dengan konstan ya, nggak ada hambatan yang macam-macam kayak jalanan yang bergeronjal dan lain-lain gitu. Jadi masih bisa di 60 dengan bobot gua di 112 kg something lah ya. Fitur yang gue suka lagi dari motor ini, dia udah punya LCD speedometer. Tadi selain suara-suara yang cukup unik ya, gitu ya, dia juga ada speedometer yang sudah digital. Jadi fiturnya juga cukup banyak. Dia juga punya ada riding gearnya juga ya. Jadi gearnya itu ada 1, 2, 3, yang maksimalnya itu di kalau gear 1 itu sampai 20 sampai 25 km per jam, gear 2 itu sampai 40 km per jam lebih, dan gear 3 itu sampai 55 sampai 60 km per jam. Dan untuk di speedometernya ada indikator ready, artinya teman-teman bisa langsung menggunakan motor Volta ini. Lalu ada indikator parking ya. Nanti di sini juga bisa teman-teman tekan untuk safety saat parkir. Lalu ada indikator baterainya, persentase, dan juga ada bar baterainya di sini. Ada odometer dan juga ada trip meternya teman-teman. Hazardnya, dan yang spesial lagi motor ini ada reverse-nya. Jadi kalau kita mau mundur ya, ini nggak usah pakai kaki lagi. Tapi kita coba tes ya. Kita coba mundur nih ya, pakai R. Nah. Fiturnya memang sederhana tapi sangat membantu, terutama buat teman-teman yang mungkin kayak istri gue nih yang agak susah kalau misalnya habis belanja terus mundur-mundurin motor, itu bisa pakai R-nya aja dia langsung mundur ya. Jadi praktis, simple, dan nyaman banget buat digunakan sih sebenarnya. Oke, motor ini juga ternyata lebih advance dari motor-motor matic yang ada di Indonesia saat ini ya. Terutama untuk yang kelasnya mungkin entry level, karena motor ini sudah punya ukuran ban yang cukup besar itu. Untuk bagian depannya dia pakai 90/90 dengan ukuran rim 10 inci, dan belakangnya pakai 100/90. Jadi cukup besar, dan kalau kita lihat bannya ini mereknya Primax gitu ya. Nanti mungkin gue juga akan upgrade untuk bannya, tapi so far ini oke sih. Dan yang gue suka dari motor ini juga sudah pakai double disc brake. Jadi depan disc brake dia, belakangnya juga pakai double disc brake, dan juga motor ini sudah dual shock breaker teman-teman. Secara suspensinya memang motor ini cukup lembut, terutama untuk bagian belakang, tapi memang depannya masih agak sedikit keras. Memang ini menurut gua masih bisa dimaksimalkan lagi nanti dengan upgrade ban dan juga upgrade suspensinya. Motor ini sudah cukup nyaman untuk dinaiki, bahkan untuk bobot gue yang tadi gue sebutin gitu ya. Untuk kapasitas maksimal motor ini dari spesifikasi sih di 150 kiloan, tapi menurut gue ini masih bisa dimaksimalkan sampai mungkin 160 atau 170 kilogram ya. Aman masih menurut gue, fit banget untuk dimiliki, apalagi buat kalian yang punya mobilitas yang nggak terlalu jauh gitu ya. Mungkin kantornya cuma jarak 10 atau 20 kilometer, itu bisa 3 kali bolak-balik baru ngecas lagi di satu baterai. Rutinitas kita nih ya, apa namanya, rumah tangga ya, itu biasanya motor ini gue gunakan untuk pagi-pagi berangkat nge-gym gitu ya, itu sekitar 4 km, dan biasanya kita ke pasar untuk beli-beli sesuatu, itu baru bisa ngecas lagi itu sekitar 5 atau 7 hari. Jadi sebenarnya untuk kapasitas 60 km ya, itu sudah sangat cukup sih sebenarnya. Dan gue belum bikin hitung-hitungan secara pastinya kira-kira gue bisa dapat efisiensi berapa gitu ya semenjak mempunyai motor listrik ini, tapi menurut gue ini sudah masuk ke kategori irit sih. Nanti next mungkin gue akan buat untuk hitung-hitungannya ya, kira-kira berapa sih yang gue keluarkan untuk memelihara motor listrik ini. Jadi gimana kesannya 1 bulan memiliki Volta Mandala warna kuning ini ya? Menurut gue ini motor yang sangat worth it untuk dimiliki, dengan warna yang ciamik ya. Ada banyak warna
By the way, untuk Volta ini, tapi kebetulan kita milih yang warna kuning karena kelihatan ngejreng dan kelihatan unik lah ya gitu ya. Worth it nggak sih ya? Tadi gue bilang ya motor ini bisa dibilang worth it. Gue akan bisa pastikan bahwa gue lebih irit untuk menggunakan motor listrik Volta Mandala ini, yang pastinya kita nggak perlu ganti oli, kita nggak perlu isi bensin ya, paling cuma ngecas aja di rumah. Untuk yang lainnya sih itu perawatan-perawatan standar ya. Dan Volta sendiri mengklaim bahwa motor ini sangat less maintenance. Jadi maintenance paling hanya berupa misalnya di kampas rem atau hanya di ban saja gitu ya. Sisa-sisanya ya kita bisa urus sendiri, hampir sama kayak kita ngurus sepeda lah ya. Cuma bedanya ini ada motor listriknya gitu. Oke, itu aja dulu teman-teman. Habis ini gue akan bahas tentang baterainya secara lebih spesifik. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di Indore Channel untuk tahu pembahasan lebih lanjut tentang motor-motor gue yang ada saat ini. Oke teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Oh, salah. Kok mundur ya? Maju deh.